La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon pada jemaah yang masih berada di area Masjid Tokosogeya untuk segera merapat ke ruang utama karena insya Allah pelajaran kami akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas nama dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di Masjid kampus pada pagi hari ini. Kita selawat dan salam tak lupa kita selalu kunjungan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam umat yang mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kalau kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran kita yang telah sampai pada surah Muhammad ayat 17 yang akan dibawakan oleh Ustaz Ridwan Hamidi TMA. Dan untuk itu pada kesempatan pun kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, syukur kita haturkan kembali kepada Allah SWT. Kita memperbaharui rasa syukur kita karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita juga terbaharui. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan bahasan dari tafsir surat Muhammad, surat ke-47, ayatnya ayat 17. Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, ayat 16 dan ayat 18. Maka pembahasannya kita akan awali dengan ayat 16, tidak mengulang sepenuhnya tetapi supaya bahasan kita nyambung dengan yang akan kita kaji pagi ini. Jadi silahkan kita buka sama-sama di surat Muhammad ayat ke-16 terlebih dahulu sebelum masuk ayat ke-17. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum, dan di antara mereka. Sebelumnya kita sampaikan tafsiran di kalangan para ulama tentang ayat ini. Siapa yang dimaksud mereka ini? Sebagian menghubungkan ke ayat 12 surat Muhammad, yaitu alladzina kafaru. Jadi wa minhum, di antara orang-orang kafir. Ini tafsiran yang terdapat dalam tafsir Thahir Ibn Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Sementara Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan mereka ini bukan orang kafir tapi orang munafiqin. Orang munafiqin. Sebenarnya ini bertemu dari sisi bahwa sama-sama yang dimaksud adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Mereka dinamakan munafiqin. Kenapa dinamakan munafiqin? Karena mereka berinteraksi dengan kaum muslimin, berada di tubuh kaum muslimin, bersama-sama bersama kaum muslimin. Artinya bukan seperti orang kafir yang menyatakan kekufurannya, tapi orang yang sebenarnya kafir
tetapi menyembunyikan kekufuran dan pura-pura atau menampakkan keislamannya. Nah, wa minhum, dan di antara mereka ini, di antara munafikin ini, mayyastami'u ilaik, ada orang-orang yang mendengarkan kepadamu, mendengarkan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yastami'u itu artinya menyimak, jadi mendengar dengan seksama, tidak sekedar mendengar dan sambil lalu, tapi menyimak dengan baik. Tapi masalahnya ada sebagian mereka, dan banyak dari mereka yang jenisnya seperti ini, mendengar tapi hati mereka enggan untuk menerima pesan-pesan yang disampaikan. Maka yastami'u ilaik di situ bukan mendengar lalu mendapatkan manfaat, mendengar tapi mereka tidak mendapatkan manfaat dari apa yang didengar. Kita pernah sampaikan bahwa untuk menerima ilmu dibutuhkan paling tidak dua hal. Pertama, niat yang benar. Yang kedua, pemahaman yang benar. Niat saja tidak cukup, meskipun orang berniat baik, tetapi juga perlu memahami sesuatu dengan benar. Maka dua-duanya diperlukan. Oleh sebab itu penyimpangan muncul di salah satu atau di kedua-duanya. Hanya orang yang menyimpang dari Islam itu menyimpang bisa karena niatnya yang tidak benar, meskipun pemahamannya benar, atau dua-duanya, atau kalau salah satu di masing-masing bagian. Bisa jadi niatnya benar, kemampuan mencerna, memahaminya yang tidak benar, tidak sanggup memahami syariat dengan benar. Nah, kalau yang paling parah, kalau sudah niatnya rusak, pemahamannya juga tidak benar. Kemudian mendengar di sini adalah mendengarnya bisa dalam khutbah Jumat atau di kesempatan-kesempatan lain. Yang mereka mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam khutbah Jumat maupun dalam momentum atau kesempatan lain. Yastami'u ilaika, mendengarkan, menyimak darimu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta sampai idza kharaju min indika, ketika mereka telah keluar darimu, dari majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mereka lakukan? Qalu, mereka mengatakan, lilladzina utul ilma, kepada orang-orang yang diberikan ilmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka? Ada sahabat-sahabat yang mulia seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan beberapa sahabat lainnya. Yastami'u ilaika, mereka mendengar dari. Nah, kemudian mereka mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika mereka keluar dari majelis tersebut, mereka bertanya, dan banyak di kalangan para ulama ketika menafsirkan qalu lilladzina utul ilm, mereka bertanya kepada orang-orang yang diberikan ilmu. Ada yang menafsirkannya bahwa mereka bertanya bukan dengan bermaksud cari tahu, minta penjelasan, tetapi mereka nanya untuk ngejek atau menghina. Jadi penghinaan itu tidak selalu menggunakan kata yang buruk atau jelek, tapi bisa dipahami dari konteksnya. Dan bahasa kalau diucapkan dengan lisan, kita bisa tahu dengan kalimat yang keluar, intonasi yang disampaikan menunjukkan bahwa pertanyaan ini pertanyaan ngecek. Tapi ada yang juga bisa dipahami dengan jelas, yaitu apa? Dari kata-kata yang digunakan. Kata yang digunakan yang jelas bermaksud dengan ungkapan yang menunjukkan makna penghinaan. Nah, maka kalau kita mengecek beberapa kalimat, ada yang jelas-jelas menunjukkan makna penghinaan, tidak perlu ditanya lagi ini maksudnya menghina apa bukan, karena apa? Bahasa yang digunakan sudah jelas, pilihan kata yang digunakan sudah jelas. Sekarang kalau kita mensifati orang,
kita mengatakan ganteng. Kata ganteng tidak mungkin kita artikan penghinaan, kecuali kalau nanti dikaitkan dengan kondisi, bisa dikaitkan dengan kalimat yang digunakan, padahal nggak ganteng dibilang ganteng. Nah itu penghinaan. Tetapi ada kata yang sudah jelas mengandung makna penghinaan. Misalnya mensifati fisiknya, mensifati fisik orang, disifati kurus, krempeng, kemudian bentuk fisiknya yang misalnya tidak mancung, kemudian raut wajah yang tidak menunjukkan makna ganteng, kemudian juga organ tubuh sampai ke ujung kaki bisa diceritakan bagian yang jelek. Nah, pilihan kata yang digunakan sudah cukup untuk memaknai penghinaan. Jadi makanya kemudian menghina itu dalam Islam kita kenal istilah-istilah yang digunakan banyak. Istilah yang digunakan banyak. Ada istilah untuk orangnya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Ini menunjukkan bahwa menghina orang itu termasuk dosa besar. Untuk semua wailun ditujukan kepada likulli humazah dan lumazah. Siapa yang dituju? Semua orang. Semua orang. Jadi kalau ada A mencela B, A menghina B, B menghina C, nah itu semuanya sama. Bahkan kalau perlu menghina orang yang meskipun tidak punya kedudukan apapun. Bahkan kalau perlu menghina orang yang dianggap rendah, bisa rendah karena pekerjaannya, karena status sosialnya, karena status ekonominya, atau karena sebab-sebab yang lain, semuanya bisa masuk dalam wailul likulli humazatil lumazah. Kita dalam Islam tidak dibenarkan melakukan penghinaan bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Misalnya menghina bentuk fisiknya juga termasuk yang dilarang dalam agama kita. Apalagi kalau penghinaan itu dilakukan kepada orang yang harusnya dihormati. Misalnya seorang anak kepada orang tua. Kenapa ayat yang digunakan misalnya di surat Al-Isra menggunakan qaulan karima? Qaulan kariman itu untuk menunjukkan bahwa pilihan kata yang kita gunakan kata-kata yang mulia, kata-kata yang terpuji, kata-kata yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini qaulan karimah. Kepada orang tua kita menggunakan bahasa yang disamakan dengan kepada anak kecil saja itu bisa masuk penghinaan. Apalagi benar-benar menggunakan kata yang mengandung unsur penghinaan. Pilihan katanya mengandung unsur penghinaan. Maka itu sudah masuk dalam kategori penghinaan. Artinya pilihan katanya menghina kepada orang yang lebih rendah saja dianggap penghinaan, apalagi kepada yang sama sejenis kita, apalagi kepada yang lebih terhormat. Maka penghinaan itu bertingkat-tingkat. Sama juga dengan dosa. Dosa juga bertingkat-tingkat. Nabi SAW pernah bersabda akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Itu artinya ada dosa besar. Dari sekian banyak dosa besar itu bertingkat-tingkat lagi, masih ada dosa besar yang paling besar. Berarti dosa besar tidak satu level. Padahal itu namanya semuanya dosa besar. Jelas berbeda dengan dosa kecil. Nah, menghina itu termasuk dosa besar. Muslim menghina muslim itu dosa besar. Muslim menghina orang kafir itu masuk dosa besar. Apalagi kalau yang dihina orang yang harus dimuliakan, seorang anak menghina orang tuanya, ini termasuk dosa besar yang tidak sama dengan seorang anak menghina temannya, yang sama-sama dosa besar, tetapi tingkatannya tidak mungkin kita samakan. Kalau seseorang menghina teman, sama-sama misalnya sekolah atau di kampus, teman kuliah, teman sefakultas, menghina teman sefakultas itu termasuk dosa besar. Tapi menghina orang yang lebih
mulia dari teman kita, ini juga masuk dosa besar, cuma bobotnya menjadi lebih besar kalau itu ditujukan kepada orang tua yang harus kita muliakan. Apalagi ada orang yang harus kita muliakan lebih tinggi daripada Nabi SAW, yaitu apa? Itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka dosanya tidak sama dengan kita melakukan penghinaan kepada orang tua kita. Nah, kalau itu dilakukan sambil pada Nabi SAW, dosanya tidak lagi jadi dosa besar, dia menjadi pembatal keislaman. Ya, jadi dosanya menjadi lebih besar. Nah, ini terkait dengan pertanyaan di sini. Jadi kata yang digunakan nanya ini bisa nanyanya maksudnya adalah nanya tapi ngejek. Dan kita biasa mengenal dalam bahasa Indonesia pun ada bentuk pertanyaan tapi maksudnya ngenyek ini. Nanya tapi bukan bermaksud cari tahu, ingin paham, ingin dapatkan penjelasan, enggak. Tapi memang tujuannya ngejek, tujuannya menghina. Nah, kita lihat di sini mereka mengatakan madza qala anifa, apa yang barusan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tujuannya ngejek, jadi sebetulnya mereka tahu isinya, tapi nanya itu bukan bermaksud untuk cari informasi, cari penjelasan, tapi maksudnya adalah untuk menghina. Ini apa sih yang disampaikan? Ya, apa sih yang disampaikan? Nah, bahasa seperti itu sudah bisa dimaknai bahwa yang diungkapkan bukan nanya untuk mendapatkan jawaban, tapi mempertanyakan. Bisa juga maknanya, makna yang lain adalah maksudnya memang betul-betul tanya karena nggak ngerti. Itu berarti bahwa Allah tidak bukakan ilmu kepada orang-orang yang orang-orang munafik atau orang-orang kafir yang hadir di majelis Rasulullah SAW. Padahal dengar langsung, tapi Allah tidak bukakan pemahaman. Nah, ini yang pernah kita sampaikan, yang namanya pemahaman itu adalah karunia dari Allah SWT. Tidak semua orang hadir mendengar, menyimak, dan Allah berikan pemahaman yang sama. Makanya fikih itu namanya pemahaman yang mendalam, al-fahmu ad-daqiq, ya, itu namanya fikih, pemahaman yang mendalam. Makanya kita melihat ulama-ulama fikih ilmunya sangat mendalam, bisa dilihat dari uraian-uraian mereka. Ulasan mereka membahas bahasan yang kelihatan sederhana, ternyata mereka membahasnya dengan sangat hati-hati dan jeli. Ya, contohnya begini misalnya, ulama membahas tentang wajah. Wajah itu batasannya mana sih? Ketika orang menyebut wajah, apakah wajah itu yang terlihat dari depan, atau sebagian yang samping yang tidak terlihat juga masuk wajah? Nah, mereka membahas itu sangat hati-hati. Kenapa? Karena punya konsekuensi yang tidak hanya berkaitan dengan satu masalah, bisa 2, 3, bahkan bisa belasan atau puluhan masalah. Kalau kita mengatakan wajah itu yang terlihat dari depan, yang terlihat dari depan berarti pinggir sebelah kanan dan kiri itu tidak masuk wajah. Kenapa? Tidak terlihat. Coba kalau orang berdiri di depan pas persis berhadapan, dari muwajah berhadap-hadapan, apakah pinggirnya kelihatan? Ya, apakah pinggir? Kalau noleh begini atau miring sedikit ke kanan atau ke kiri terlihat. Tapi kalau seandainya tidak terlihat, apakah bisa terlihat sampai semuanya? Ya, apakah bisa terlihat sampai semuanya? Nah, definisi ini berpengaruh pada apa? Pada bahasan berhubungan dengan wudu. Wajah yang dimaksud mana ini? Apa cuma yang terlihat di depan atau sampai ke samping sebelum telinga? Nah, apakah definisi wajah di situ sama juga nanti ketika kita menyebut bahasan berkaitan dengan jilbab atau hijab, bahwa seorang wanita menggunakan hijabnya boleh terlihat wajahnya. Wajah yang dimaksud mana ini? Apakah sama wajah dengan yang kita bahas di wudu tadi? Kalau itu kita sebutkan sampai sebelum telinga, artinya kalau berkerudung
Berkerudung itu membuka sampai sebelum telinga, itu masih dianggap wajah, berarti boleh selama belum telinga dia dibuka lebar sampai ke belakang. Apa itu definisinya? Termasuk juga nanti wajah berkaitan dengan nazar, melihat calon istri. Apakah berarti sampai di situ? Karena itu berhubungan dengan makna wajah. Lalu apakah berhubungan sekian banyak apakah tadi dibahas dengan sangat teliti oleh para ulama. Ini yang namanya pemahaman yang mendalam. Makanya mereka sangat hati-hati membahas bahasan-bahasan tersebut, karena bukan hanya berhubungan dengan satu masalah, bisa berhubungan dengan 2, 3, 5, bahkan bisa berhubungan dengan 10 masalah. Lalu rumusannya apa? Itu sebabnya pada pertemuan yang lalu juga kita pernah sampaikan bahwa membahas bahasan-bahasan tertentu dalam syariat kita serahkan kepada ulama yang punya otoritas, yang punya keahlian di bidang tersebut. Kalau bahasannya fikih, serahkan pada ulama-ulama fikih yang sudah mengkaji secara mendalam. Sebab apa? Kalau dibahasnya menjadi potongan-potongan yang tidak utuh, maka muncul pemahaman-pemahaman yang juga tidak utuh. Artinya pemahamannya hanya berangkat dari satu ayat atau 2 ayat atau satu ayat dengan hadis, sementara ayat dan hadis yang ada bukan cuma 2, bukan cuma 5, bisa sampai belasan, bahkan bisa puluhan. Nah, begitu ya. Jadi ini berkaitan dengan yang mereka tanyakan, dan mereka berkata, madza qala anifa. Lalu Allah nyatakan, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah tutup hati mereka. Kalau sudah Allah tutup hati, dan ini salah satu musibah besar yang menimpa pada seseorang adalah ketika Allah tutup hati dari menerima kebenaran. Disampaikan, dijelaskan, dia gak paham-paham, gak bisa menerima kebenaran yang disampaikan. Nah, lalu Allah menyatakan wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka inilah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Apa yang dimaksud mengikuti hawa nafsu? Apakah tidak berarti kembali ke Quran? Iya, bisa tidak kembali ke Quran dan bisa kembali ke Quran, tapi mengikuti hawa nafsu itu bisa dengan cara memilih yang sesuai dan sejalan dengan hawa nafsunya, dan meninggalkan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan hawa nafsu. Nah, ini dinamakan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Cari ayat, ya, tapi ayatnya dipilih yang sesuai. Yang tidak sesuai ditinggalkan. Ayat dipilih yang mana? Yang cocok. Yang tidak cocok ditinggalkan. Hadis, pakai hadis, dan kita kembali ke Quran dan Sunnah, tapi hadis yang dipakai yang sejalan dengan hawa nafsunya. Yang kira-kira tidak sejalan ditinggalkan. Nah, dasarnya apa? Ya, itulah yang dinamakan hawa nafsu. Tidak punya acuan, tidak punya rujukan. Dan ini yang dinamakan dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu artinya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Sekali lagi, mengikuti hawa nafsu itu tidak berarti sama sekali tidak mengikuti Quran. Bisa mengikuti Quran, bisa mengikuti hadis, tapi dipilih yang sejalan dengan keinginannya. Yang tidak sejalan gimana? Ya ditinggalkan. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Ada ayat yang isinya kok enak dan sejalan dengan selera, ya dipakai, dan dengan gagah dia mengatakan mengikuti Quran dan harus kembali ke Quran. Tapi pada saat ayat yang nggak enak, nggak diikuti. Contohnya apa? Misalnya Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian. Ayat dengan redaksi kutiba alaikum sama di beberapa tempat. Di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. 183 Al-Baqarah apa? As-siyam, puasa. Tapi di sini kutiba alaikumul qital. Nah, qital enggak enak ya, perang. Apalagi kalau kita bicara perang, nanti kita dibilang
Islamnya nggak rahmatan lil alamin ini. Nanti lalu kita, wah jadi gimana caranya ayat ini bisa mengikuti selera beberapa kalangan? Maka kemudian ayat ini harus kalau nggak dibuang ya diaturlah gimana caranya biar sejalan dengan. Akhirnya kemudian yang dipakai kutiba alaikumnya asyam, kutiba alaikum yang lain dipakai, tapi kutiba alaikum khusus untuk qital tidak digunakan. Dan Allah menyebutkan dalam lanjutannya, wa huwa kurhul lakum, dan perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Perang itu sesuatu yang kalian tidak sukai. Maka kemudian kalau begitu ayat-ayat jihad ini kita hapus saja. Ayat-ayat jihad kita hapus karena apa? Ini nggak sejalan dengan. Nah, menghapusnya inilah yang dinamakan dengan memilih yang sesuai dengan selera. Padahal ayatnya sama, kutiba alaikum dan kutiba alaikum. Harusnya kalau konsisten, kalau kutiba alaikum di sini dipakai, diambil, kutiba alaikum di sini juga diambil. Sebab redaksinya sama. Di sini kutiba alaikum, di sini kutiba alaikum, dan harusnya semua yang kutiba alaikum diambil. Termasuk yang letaknya dekat dengan kutiba alaikumusiyam apa? Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Kan jaraknya dekat. Ayat kutiba alaikumusiyam dengan kutiba alaikumul qisas sama-sama di surah Al-Baqarah. Tapi kalau qisas kan ayatnya keras. Ya, kita cari yang ukurannya keras dan enggak lagi-lagi apa? Selera dan hawa nafsu. Nah ini maka memilih ayat ini cocok tidak cocok, keras tidak keras, atau ayat ini dianggap pas tidak pas, kalau itu jadi kita yang menentukan, kita yang dijadikan acuan dan ukuran, maka inilah yang dinamakan dengan mengikuti hawa nafsu. Pas siam, kutiba alaikumusiyam diterima. Tapi kutiba alaikumul qisas, jangan ini. Kutiba alaikumul qital, jangan. Padahal sama-sama kutiba alaikum. Ini yang dinamakan wattaba'u ahwa'ahum. Jadi orang mengikuti hawa nafsu itu tidak berarti tidak mengikuti Quran sama sekali. Bisa jadi mengikuti Quran, bisa jadi mengikuti hadis, tetapi dipilih yang sejalan. Dan kalau itu memang sejalan dengan keinginannya, sejalan dengan hawa nafsunya, sejalan dengan kebutuhannya, sejalan dengan kepentingannya, sejalan dengan hal-hal yang berhubungan dengan diri, maka diterima. Yang tidak sejalan ditolak. Acuannya apa? Dirinya. Acuannya adalah dirinya. Kalau meskipun ada di Quran, kalau tidak sejalan ya ditinggalkan. Berbeda dengan orang beriman, semua yang ada di Quran, semua yang ada di Sunnah diamalkan sebagaimana ketika Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, sebagaimana yang dipahami oleh Nabi SAW diteruskan kepada para sahabat. Kalau ada ayat yang berisi yang menyenangkan, ya kita terima, dan alhamdulillah sejalan dengan selera kita. Tapi yang tidak sejalan, ya tetap diterima juga. Sholat itu menyenangkan nggak? Bagi sebagian tidak menyenangkan. Apa enaknya sholat? Udah waktunya tidur, orang enak-enak tidur disuruh bangun sholat subuh. Apalagi sekarang subuhnya sebelum jam 4 lagi. Itu kan waktu enaknya tidur ya. Tapi malah bangun, disuruh bangun ngerjakan sholat, bahkan yang laki-laki disuruh ke masjid. Kan nggak enak ya. Tapi kalau syariatnya misalnya nyembelih hewan kurban terus kita makan-makan, oh itu syariat yang enak ya. Karena apa? Ada keuntungan dari sisi ekonomi, ada perputaran uang. Yang punya kambing, yang punya sapi juga jadi laris. Dan belum lagi ada yang jualan dan ada penjual dadakan. Jadi yang sehari-hari nggak pernah jual kambing, jual sapi, tapi pas menjelang kurban bisnisnya berubah jadi
jual kambing dan dapat keuntungan. Nah, diuntungkan, keuntungan ekonomi. Apa cuma itu aja? Enggak, yang diuntungkan banyak. Yang diuntungkan bukan cuma penjual kambing, penjual sapi. Banyak keuntungan-keuntungan ekonomi yang muncul dari situ. Bukan cuma kambingnya saja. Ini kan kalau yang namanya bawa kambing, nggak bisa bawa kambing itu cuma dituntun, maka jasa angkut juga diuntungkan. Karena ternyata banyak yang beli kambing perlu jasa ngangkut hewan kurbannya. Yang punya jasa angkut juga diuntungkan. Sampai yang cuma tali saja, kemudian termasuk bambu untuk ngikat kambing juga kan diuntungkan kalau jualan di musim menjelang kurban. Pisau apa enggak jadi tambah laris juga? Pembelian pisau kan jadi meningkat karena apa? Di sekian banyak masjid, termasuk ibu-ibu yang punya pisau, kadang-kadang di rumah pisau yang ada juga sudah tua, sudah lama, beli yang baru, maka ada peningkatan penjualan pisau. Keuntungan ekonomi yang kalau disebutkan bisa banyak. Selain itu adalah keuntungan yang lain adalah makan-makannya. Kan salah satu syariat yang menyenangkan itu kan kalau udah nyembelih begitu, terus kita makan-makan, apalagi makan-makan bareng. Kemudian alhamdulillah warga kami itu ada yang masaknya, memang beliau usahanya catering dan jago masak. Jadi ketika masak tongseng itu betul-betul kualitasnya bisa diadu dengan yang ada di Hotel Bintang 5. Karena dulu beliau koki di Hotel Bintang 5. Jadi jamaah masjid senang. Siapa nggak senang makan dan menjalankan syariat. Nah, kalau syariatnya yang senang begini kan banyak yang suka. Masa nggak suka itu makan? Kecuali yang maaf nggak suka atau memang ada pantangan makan daging kambing. Nah, itu lain lagi. Terpaksa harus cari daging sapi. Tapi tetap senang-senangnya itu ada. Dan yang disukai syariat yang seperti ini ada. Syariat yang disukai dan ada syariat yang tidak disukai. Cuma masalahnya, bolehkah kita mengamalkan syariat cuma yang disukai aja? Yang nggak disukai nggak kita amalkan. Kenapa? Karena berat, susah, enak, harus mengeluarkan biaya. Ya cari syariat yang enak-enak, yang mudah, gampang dan semua senang. Ya nggak semua syariat membuat semua orang senang. Ada syariat yang kita jalani dan sebagian tidak suka. Ya yang paling gampang contohnya tadi seperti sholat. Tidak semua orang suka, apalagi sholat di waktu-waktu yang berat. Ya, waktu yang berat. Hanya berat ngangkat kelopak mata ketika subuh itu kan berat. Melek gitu kan berat ya. Bukan persoalan beratnya berapa kilogramnya kelopak mata, bukan, tapi buka mata ke masjid sholat berat. Lalu syariat begini kita ambil nggak? Kita terima nggak? Ini kan berat dan nggak enak. Beda dengan makan-makan tadi, itu enak. Banyak di antara kita yang suka dan hampir semuanya suka. Termasuk syariat akikah juga. Kan kita enak kalau ada teman-teman yang ngamalkan syariat akikah, kita dapat kiriman makanan dan langsung ngamalkan. Jadi kita mengatakan ini ngamalkan syariat atau ngamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syariat-syariat yang enak, syariat-syariat yang tidak enak, semuanya namanya syariat dan sama-sama harus dikerjakan. Dan tidak ada pilihan bagi kita mengamalkan yang disukai lalu meninggalkan yang tidak disukai. Ini nggak ada pilihan. Karena udkhulu fis-silmi kafah itu artinya masuk ke dalam Islam secara kafah itu semuanya. Yang disukai, tidak disukai, yang berat, yang ringan, yang dikerjakan sendirian atau bersama-sama, pokoknya ini syariat Islam secara keseluruhan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas kita terima semua. Ya, kita terima semua dan kita tidak pilih sebagian lalu tinggalkan sebagian. Sebab kalau dikembalikan kepada orang nanti seleranya bisa beda-beda. Apalagi tadi masalah makanan, ada sebagian yang keberatan, wah kalau akikah kan kambing lagi tuh. Saya nggak bisa makan daging kambing, maka saya nggak suka syariat akikah karena masalahnya daging kambing. Kalau daging sapi, nah nggak bisa syariat itu persoalannya selera. Nanti ada yang nggak suka kambing, nggak suka sapi, terus gimana ya? Ayam juga nggak suka, saya sukanya ikan. Ikan pun ikan salmon,
Wah, ini carinya susah ini. Ikan salmon carinya di mana dia? Artinya ikan salmon nggak kita cari di sungai, nggak ada. Hanya sungai, maksudnya sungai yang ada di sekitar kita. Carinya di mana? Nah, seleranya selera tinggi. Nah, ini syariatnya apa syariat yang tinggi juga? Ya bukan. Ini bukan syariat yang dinamakan syariat yang tinggi karena seleranya selera makanan yang tinggi. Syariat ya semuanya. Mau syariat yang berhubungan dengan makan dan minum, syariat yang berhubungan dengan tidur dan tidak tidur, syariat yang berhubungan dengan bicara dan tidak bicara, semuanya syariat. Nah, ini ditutup dengan di ayat 16 ditutup dengan wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Penyebutan kalimat ini di tempat-tempat yang lain juga disebutkan dengan redaksi yang hampir sama, tapi intinya sama, bahwa mengikuti hawa nafsu ini ada di Quran, ada di hadis, adalah cirinya orang-orang yang tidak beriman, termasuk cirinya orang munafik. Mengikuti sebagian syariat, meninggalkan sebagian syariat, menerima sebagian ajaran, menolak sebagian ajaran. Ini adalah bentuk penyimpangan dan masuk kategori pembatal keislaman. Termasuk pembatal keislaman. Artinya termasuk pembatal keislaman kalau orang menerima sebagian syariat, menolak sebagian syariat. Saya terima syariat yang ringan-ringan, yang enak-enak, kayak tadi misalnya akikah, kemudian kurban, saya terima ya. Tapi kalau syariat sholat berat ya. Apalagi haji, mengumpulkan uangnya susah, harus puluhan juta, antriannya panjang, bertahun-tahun, ditambah lagi dengan perjalanan yang jauh, kemudian kondisi cuaca yang panas, ditambah lagi di sana, dan semuanya isinya kok nggak enak. Nah, saya cari syariat yang ringan. Nah, tidak ada pilihan, tidak bisa orang memilih saya suka yang ini, tidak suka yang itu. Terima semuanya karena tidak ada pilihan bagi seorang muslim untuk milih syariat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Karena ini bukan pilihan. Berbeda dengan kalau kita mengerjakan ibadah di satu waktu dengan pilihan amal yang banyak. Nah, ini namanya tanawwu dalam ibadah. Artinya variasi dalam ibadah. Contohnya detik ini. Pada detik ini kita punya pilihan. Ada yang ikut kajian. Boleh nggak ikut kajian? Tadi saya baca Quran. Boleh. Saya nggak ikut kajian, nggak baca Quran, tapi zikir. Boleh. Saya nggak ikut kajian, nggak baca Quran, nggak zikir, tapi kebetulan di kampung ada kegiatan bakti sosial. Boleh. Itu amal soleh. Ada kegiatan kerja bakti, ada kegiatan donor darah, ada kegiatan itu amal soleh semua. Nah, di situ kita boleh milih karena di waktu yang sama ada pilihan amal. Tapi ada tempat di mana kita nggak ada banyak pilihan. Nanti zuhur, apa boleh kita milih nggak sholat? Nggak ada, nggak ada pilihan, nggak sholat nggak ada. Ya tetap harus sholat. Bahkan yang sakit sekalipun sholat dengan semampunya. Saya nggak bisa berdiri, ya duduk aja. Nggak bisa duduk, berbaring, pokoknya sholat. Saya berbaring tapi susah menggerakkan, ya pokoknya sholat dengan cara apapun yang bisa dikerjakan. Dan nggak ada pilihan, nggak sholat. Karena saya nggak suka, saya merasa berat, saya merasa, nah tidak ada pilihan sama sekali, semuanya harus dikerjakan. Ini ayat ke-16. Ayat ke-17-nya, kalau itu kelompok atau golongan orang-orang munafikin, sekarang kita lihat orang beriman, kebalikannya. Dan begini, pola seperti ini, pola menyebutkan kebalikan itu kita temukan dalam Quran dalam jumlah yang sangat banyak. Sering Allah menyebutkan orang-orang beriman, kemudian orang-orang kafir, atau orang-orang kafir, kemudian orang-orang beriman. Lalu kalau kita lihat ada Fir'aun, ada Nabi Musa, ada Ashabul Kahfi berhadapan dengan penguasa yang zalim. Ada hal-hal yang bertolak belakang seperti ini di Quran disebutkan untuk jadi panduan bagi kita, karena Quran sebagai petunjuk. Nah, pilihan ini pilihan yang sudah langsung pasti bisa dipahami. Jalan yang kita pilih bukan yang di ayat ke-16 tapi di ayat ke-17-nya. Tapi kita harus tahu bahwa ada pilihan yang dipilih oleh sebagian orang, memilih jalan yang di ayat 16. Jadi ada orang-orang yang kalau menerima syariat ya pilih yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wattaba'u ahwa'ahum. Tapi juga ada pilihan orang-orang yang memilih untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Kita lihat ayatnya. Walladzina tadau, dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk.
Orang-orang yang mendapatkan petunjuk ini mereka dari kalangan kaum mukminin, artinya apa? Sudah mendapatkan petunjuk, menerima petunjuk, mengikuti petunjuk, berarti ada yang mengamalkan. Mereka sering diistilahkan sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ihtadau itu kata kerjanya. Kalau orangnya dinamakan muhtadi. Muhtadi artinya orang yang dapat petunjuk. Kalau jamak muhtadin atau muhtadun artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sudah mendapatkan petunjuk, kemudian mereka menerimanya, mereka mengamalkannya, mereka menjalankannya. Kalau itu konsekuensinya. Dan kalau yang seperti ini berarti kalau ada perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Kalau ada berita dipercaya dan diimani. Allah menceritakan kisah-kisah di masa lalu. Kita nggak pernah ketemu Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun kita tidak pernah bertemu. Tapi karena Allah menceritakan kepada kita bahwa ada Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, kemudian ada Harun alaihissalam, ada Ibrahim alaihissalam, ada sekian banyak Nabi dan Rasul. Kita nggak pernah bertemu dengan mereka. Bahkan anaknya aja nggak ketemu, cucunya aja nggak ketemu. Tapi kita percaya. Kenapa? Karena Allah telah menceritakannya kepada kita. Ibrahim berhadapan dengan orang tuanya sendiri, berhadapan dengan penguasa pada zamannya. Lalu Soleh, Hud, dan sederet nama Nabi dan Rasul dengan kisah-kisah yang Allah ceritakan kepada kita. Nah, ihtadau itu artinya menerima petunjuk. Kalau itu berita maka kita mengimaninya, termasuk detail-detail yang diceritakan. Nabi Musa alaihissalam pegang tongkat pakai tangan kanan, kita mengimaninya. Berarti Nabi Musa pakai tongkat dan tongkatnya dipegang dengan tangan kanan. Ayatnya begitu. Ayatnya bunyinya wa matil ka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Berarti pegangnya pakai tangan kanan. Karena Nabi Musa mengatakan dia asoya, ini adalah tongkatku. Tongkat dipegang pakai tangan kanan. Itu detail-detailnya. Sebenarnya mau dipegang tangan kanan, tangan kiri, itu nggak terlalu masalah dan nggak menjadi masalah prinsip. Tapi karena diceritakan di Quran dan jelas penyebutannya dengan tangan kanan, ya kita mengimaninya dengan tangan kanan. Kalau tidak diceritakan, ya sudah, kita tidak menceritakan kepada orang lain atau tidak mengimaninya karena memang tidak ada ceritanya, tidak ada kisah. Nah, dalam Islam kisah itu harus didasarkan pada sumber yang bisa dipercaya. Karena kisah siapapun termasuk Nabi Muhammad SAW dengan sirah nabawiyahnya tidak mungkin kita menceritakan kalau tidak ada sumber yang bisa dipercaya. Ada yang sumber yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa betul Nabi SAW melakukan itu atau kejadian itu ada pada diri beliau. Contohnya kita mengatakan Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun. Dari mana itu? Dari mana kita bisa mengatakan Nabi Muhammad SAW lahir hari Senin? Dari mana kita bisa mengatakan bahwa Rasulullah SAW hijrah pada bulan Rabiul Awal? Dari mana kita berani mengatakan? Nah, semua itu kita berani mengatakannya karena ada dasarnya. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa hijrahnya di bulan Rabiul Awal? Karena riwayatnya begitu. Apa betul Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? Kita berani mengatakan itu karena memang ada dasarnya. Nah, itu yang dinamakan dengan kisah para Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita menetapkannya, menceritakannya karena memang ada riwayatnya. Yang tidak ada riwayatnya, yang tidak kita ketahui, maka jangan dipaksakan untuk menceritakan hal tersebut. Ada nggak riwayat yang menyebutkan Nabi SAW waktu kecil ngompol? Ada yang pernah riwayat? Ada yang pernah baca? Kalau ya kan mungkin ngompol, ya mungkin, saya juga nggak tahu. Cuma pertanyaannya ada nggak riwayatnya? Nah, pada wilayah-wilayah yang tidak kita ketahui, tidak perlu dipaksakan kita harus menceritakan itu, karena memang kita nggak tahu. Nabi waktu kecil, Nabi SAW waktu masih kecil, itu biasa main hujan-hujanan nggak sih? Hanya hujan-hujanan, seperti kalau
anak-anak kita main hujan-hujanan, apalagi udah hujan-hujanan di tanah yang ya berlumpur. Wah, itu kan jadi dekil dan seterusnya. Kalau anak kita bisa mengatakan itu. Saya bisa menceritakan anak saya karena saya tahu. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saya nggak bisa menceritakan itu karena saya nggak punya riwayatnya. Nggak punya riwayat untuk menceritakan itu. Maka kalau kemudian sampai mengatakan itu, pertanyaannya dari mana riwayatnya? Kalau ada harus diterima. Kalau tidak ada, penghinaan. Kalau tidak ada, maka mengada-ada. Kan kalau tidak ada diada-adakan, itu mengada-ada. Dan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kita mengada-ada bahwa beliau pernah begini, pernah begitu, tapi tidak ada riwayatnya, tidak ada kisahnya, dan tidak ada buku sirah nabawiyah yang menceritakan hal tersebut. Berarti itu namanya mengada-ada. Sebab ini kisah orang yang pernah hidup, pernah didampingi oleh sekian banyak sahabat dan sampai ke kita. Kalau yang tidak ada, maka kita tidak bisa tahu memastikan seperti apa. Coba kalau kita lihat anak-anak kita atau anak-anak kecil di tanah air kita ini, dari zaman ke zaman bisa beda-beda. Bisa beda-beda apanya, bisa beda-beda macam-macam, termasuk permainannya. Ini bapak-bapak yang usianya atau bapak-bapak ibu-ibu yang usianya di atas 40, kan waktu masih kecil masih sempat main, mungkin main kelereng, main apa lagi? Kalau sekarang namanya dakon, atau main tak umpet, main. Ya, pertanyaannya, apakah di zaman Nabi SAW ada begitu? Saya nggak bisa menceritakan, nggak ada riwayatnya. Hanya apa dulu ada kelereng juga, dan kalau ada kelerengnya apa sebesar yang kita kenal di tanah air kita. Nah, sekarang sih sudah mulai jarang karena anak-anak sudah jarang. Anak-anak sekarang main kelereng. Kalaupun ada, main kelerengnya di HP. Hanya bentuk kelerengnya itu bulat betul, tapi di HP. Bukan dengan keterampilan menggunakan jari jemarinya, tapi dengan tombol-tombolnya nekan, dan mainannya bisa jadi mirip seperti yang ada di zaman generasi untuk bapak-bapak ibu-ibu yang di atas 40 tahun. Banyak permainan dulu kita kenal, sekarang sudah mulai tidak kita kenal. Bahkan anak-anak kita begitu kita kenalkan merasa aneh gitu. Ketika cerita dulu bapak begini, oh, kok lucu ya gitu. Ya begitulah. Itu baru usia beberapa tahun aja sudah mulai tidak dikenal. Nah, pertanyaannya 14 abad yang lalu gimana? Nah, kalau nggak tahu ya jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan kita mengada-ada menceritakan sesuatu yang kita buat-buat. Ya, yang kita buat-buat. Nah, karena apa? Karena ini kisah tentang orang yang pernah ada di masa lalu. Jadi jangan memaksakan untuk mengada-ada riwayat kisah cerita yang tidak ada atau tidak kita ketahui. Kalau kita tidak ketahui apa, ya sudah kita bilang nggak tahu. Termasuk misalnya buku yang berjudul Ulama yang Membujang, Al-Ulama Ul-Uzzab, karya karya Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ketika menceritakan ada ulama-ulama yang sampai akhir hayatnya mereka membujang, tidak menikah. Salah satu kesalahan di buku itu adalah kesimpulan dari kesalahan yang penting dibahas itu, kesimpulan bahwa semua ulama yang tidak menikah itu sebabnya karena sibuk menuntut ilmu sehingga tidak sempat menikah. Kesimpulan itu dianggap salah. Kenapa? Karena ada ulama yang tidak kita ketahui sebabnya kenapa tidak menikah. Kok bisa kita menyimpulkan? Kok bisa kita menyimpulkan? Sekarang, ya maaf, sekarang misalnya ada di antara sebagian yang hadir, kan sebagian yang hadir ada yang belum menikah kan? Begitu ya? Atau sudah menikah semua nih? Yang kan ada yang belum kan? Dan ada yang sudah melewati usia yang sudah seharusnya sudah menikah, maksudnya gitu. Kalau yang belum menikah tapi anak-anak yang di belakang itu saya nggak mengatakan itu. Ya, kita bicara yang memang belum menikah itu karena maksudnya sudah di usia menikah tapi belum menikah. Nah, kalau anak-anak ini adik ini usianya mungkin baru 2 tahun belum menikah, ya memang itu bukan bahasan kita. Yang kita bahas maksudnya ini yang
kuliah sudah hampir selesai, bahkan ada yang sudah selesai S1-nya masih belum menikah. Nah, kalau kemudian kita ditanya, ini kenapa kok belum menikah? Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Coba kita tanyakan, karena bisa jadi sebabnya beda-beda. Dan ternyata kalau kita coba cek satu persatu, jawabannya macam-macam. Keterlambatan nikahnya atau belum nikahnya, kenapa? Jawabannya macam-macam. Ada yang ditanya, kenapa kok belum nikah? Belum diizinkan orang tua. Belum diizinkan orang tua. Jadi orang tua saya mensyaratkan pokoknya kami semua anaknya baru boleh nikah setelah selesai S2 semua. Oh, ya sudah, itu kan penjelasan yang saya tidak tahu. Ketika beliau ceritakan, saya paham. Saya baru tahu ada keluarga dengan model seperti itu dan tinggalnya di Jogja. Ternyata betul semuanya. Dan itu laki perempuan, anaknya yang laki dan perempuan semuanya nikah setelah S2-nya selesai. Itu ada keluarga dengan model seperti itu. Apakah semua keluarga di Jogja seperti itu? Jawabannya pasti tidak. Ya, pasti tidak. Ada penyebab tidak menikahnya atau belum menikahnya karena apa? Ada yang ini sebab pertama. Sebab kedua apa? Ada yang faktor ekonomi. Sebab ketiga apa? Karena ada yang belum menikah sebab kakaknya yang perempuan belum menikah. Di sebagian masyarakat kita ada yang seperti itu. Sebab keempat, sebab kelima. Nah, kalau sebabnya banyak, jangan disamakan dan diseragamkan semuanya itu cuma satu sebab. Kita nggak bisa. Kita belum nanya satu-satu. Ulama juga begitu. Ulama yang belum menikah sampai akhir hayatnya, jangan diseragamkan bahwa semuanya disebabkan karena sibuk belajar sehingga tidak sempat menikah. Sebab apa? Ada ulama yang sibuk belajar dan menikah. Nah, berarti kan sama-sama ada itu. Artinya ada yang sibuk belajar menikah dan ada yang sibuk belajar tidak nikah. Berarti penyebabnya bukan karena sibuk belajar lalu jadi tidak nikah. Ada yang sibuk belajar dan tidak menikah karena saking miskinnya. Berarti faktor kemiskinan. Dan jangan dibayangkan semua ulama yang kita kenal dalam sejarah, jangan dibayangkan semuanya kaya. Ada sebagian ulama yang hidupnya miskin. Nah, itu faktor kemiskinan. Apa cuma sebabnya itu? Ada sebab yang lain. Nah, Ibnu Taimiyah itu nggak nikahnya karena apa itu? Kira-kira sebabnya apa? Sampai akhir hayatnya beliau nggak menikah. Ada yang mengatakan bisa jadi penyebabnya bukan karena sibuk belajar dan mengajar saja, tapi juga karena beliau keluar masuk penjara terus keluar ngajar, penjara lagi, kemudian keluar ngajar lagi, apa yang disampaikan tidak disukai oleh penguasa, penjara lagi, pindah ke tempat lain ngajar lagi, di penjara lagi. Ibnu Taimiyah berapa tahun di penjara? Bertahun-tahun di penjara dan keluar masuk penjara berkali-kali, bukan sekali dua kali, dan bukan setahun dua tahun di penjara, bukan 5 tahun di penjara. Nah, bisa jadi terhambat mau menikahnya gimana? Misalnya mau menikah kemudian di penjara lagi, kan nggak jadi. Menikah sudah ta'aruf, tapi sudah akan nikah ternyata di penjara, ya kan nggak jadi. Masuk walimahan di lapas, kan nggak jadi nikah. Nah, bisa jadi karena itu, tapi karena nggak ada penjelasan, terus gimana? Ya kita nggak tahu. Mungkin karena sebab itu, mungkin juga karena sebab yang lain. Sama juga dengan kalau kita mengatakan, kenapa ada ulama yang nggak pergi haji? Nikah, haji. Ada ulama yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Ada ulama yang sampai akhir hayatnya nggak pergi haji. Apa sebabnya? Sama juga. Pada saat kita membahas haji, tidak boleh kita mengatakan penyebabnya tunggal, bahwa mereka tidak bisa pergi haji karena faktor ekonomi. Enggak itu. Ada yang faktornya bukan ekonomi. Di zaman-zaman tertentu, kita jangan bayangkan sekarang ya. Kita bayangkannya rentang waktunya kan selama 14 abad atau 12 abad lah, enggak usah 14 abad. Rentang waktunya kita tarik 12 abad. Sejak abad kedua sampai sekarang. Atau awal abad ketiga sampai sekarang. Apakah semua ulama tidak berangkat hajinya karena faktor miskin? Enggak.
Beberapa ulama menceritakan pada masa-masa tertentu di zamannya karena faktor perjalanan yang berat, kondisi alam, alat transportasi, keamanan juga menjadi faktor penyebab tidak pergi haji. Bahkan ada ulama yang sampai mengatakan begini, bahwa untuk wanita dari Khurasan mereka tidak wajib haji. Sampai mengatakan tidak wajib haji ini berat. Ternyata apa? Ulama mengatakan bahwa kenapa beliau cerita itu pada zamannya, karena bicara tentang kondisi alam, kondisi keamanan, alat transportasi yang ada pada zamannya, sehingga beliau berfatwa seperti itu. Yang seandainya beliau berada di zaman yang berbeda atau tempat yang berbeda bisa berubah. Beliau secara spesifik menceritakan tentang tempat dan waktu tertentu. Pada zamannya berat orang melaksanakan ibadah haji dari tempat tersebut, tapi dari tempat yang lain enggak. Jangankan 12 abad yang lalu, 10 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu. Ini cuma dekat ya, 100 tahun yang lalu. Ya artinya 100 enggak persis 100 ya, artinya bisa 101, 105, artinya sekitar 1 abad yang lalu. Kita lihat foto-foto jamaah haji dari Yaman, berangkat dari Yaman sampai ke Mekah. Coba lihat di peta, Yaman itu kan negara terdekat dari Saudi, kan berbatasan kan, Yaman, Saudi, dan pemisahnya bukan lautan, daratan. Dia berbatasan kan ya, cuma kalau seperti kalau kita dari Merauke terus kemudian ke Papua New Guinea, kan darat kan. Jalurnya juga, jalannya sekarang sudah bagus. Dia kalau cuma menggunakan mobil bisa. Nah, mereka yang berangkat sekitar 100 tahun yang lalu, ketika berangkat haji, banyak diantara mereka pergi haji dan nulis wasiat, karena mereka sudah membayangkan mereka nggak akan pulang. Jadi pergi haji bisa meninggal. Kenapa? Karena perjalanan yang berat. Itu baru 100 tahun yang lalu. Kan kita bisa bayangkan, cuma 100 tahun yang lalu yang begitu dekat, transportasi aja masih berat. Dan itu negara yang paling dekat dengan Saudi, nempel langsung, bertetangga langsung, itu Yaman. Cuma dari Yaman, dan Mekah itu kan letaknya di selatan kan, bukan di utara. Mekah di selatan, artinya dari Yaman lebih dekat lagi ketimbang dari Yaman ke Madinah, itu lebih jauh. Kalau dari Yaman ke Mekah lebih dekat. Nah, kondisi seperti itu saja mereka sebagian nulis wasiat karena membayangkan bahwa perjalanan yang berat, bisa jadi di tengah jalan ada kondisi yang mengancam nyawa mereka nggak pulang. Maka mereka nulis wasiat sebelum mereka pergi haji. Nah, tidak boleh kita menyimpulkan dengan satu kesimpulan, sementara mereka berbeda-beda. Kembali ke sini, ayat ke-17. Walladzina tadau, dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, zadahum huda. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan petunjuk, mendengar tausiah, mendengar nasihat, mendengar penjelasan dari Nabi SAW, justru yang mereka dengarkan itu zadahum huda, menambah petunjuk yang telah mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa ada kebalikan yang terjadi pada yang di ayat ke-16. Ayat ke-16 sama-sama dengarkan, tapi justru malah membuat mereka semakin jauh dari Allah SWT. Tapi pada ayat ke-17 mereka dengarkan wasiat, nasihat, ceramah, kajian dari Nabi SAW, malah menambah petunjuk yang sudah mereka miliki. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa ketika disebutkan zadahum huda, menambah petunjuk mereka, artinya apa? Artinya iman itu, petunjuk itu tidak dalam satu level. Petunjuk itu bertingkat-tingkat. Maka kita mengatakan ada orang yang beriman tapi imannya lemah, imannya agak kuat, imannya terus berkuat, bertambah lagi imannya, sampai kita mengatakan ada orang yang kuat imannya sampai mendekati kesempurnaan. Nah, ini dinamakan apa? Iman. Apakah yang paling bawah tadi tidak beriman? Kita katakan beriman, tapi kualitas imannya rendah. Tapi ada yang di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi, terus sampai
tingkat keimanannya mendekati kesempurnaan. Semuanya dinamakan beriman. Mukmin sholat di masjid dengan mukmin enggak sholat di masjid, yang laki-laki ini bukan mukminah ya, mukmin. Mukmin artinya laki-laki sholat di masjid, dengan mukmin sholat di rumah, sama beriman. Yang satu sholat ke masjid, yang satu sholat di rumah. Mukmin baca Quran dengan mukmin tidak baca Quran, tetap mereka beriman. Tapi nggak mungkin kita samakan yang baca Quran dengan yang nggak baca Quran. Mukmin berzikir dengan tidak berzikir, mukmin yang rajin berzikir dengan yang jarang berzikir, sama berimannya, tetapi tingkatannya tidak mungkin sama. Semua ketaatan yang kita kerjakan menambah keimanan, semua maksiat yang kita kerjakan mengurangi keimanan. Maka kalau kita hadir di majelis-majelis, kita usahakan selain ilmu yang kita dapatkan, petunjuk juga harus bertambah, hidayah juga bertambah, iman juga bertambah. Bisa dengan apa? Dengan ayat yang dibacakan, dengan hadis yang dipelajari, ayat yang kita tadaburi, kita kaji. Ini harus menambah petunjuk kita. Kalau bicara tentang orang beriman, gimana caranya kita menjadi orang-orang seperti yang disebutkan di situ? Kalau ada ayat yang membahas tentang orang kafir, itu harus menjadi kewaspadaan kita, jangan sampai kita melakukan seperti yang mereka lakukan. Tadi kita sebutkan tentang mengikuti hawa nafsu, ya harus kita hindari. Jangan sampai kita termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu artinya apa? Ngamalkan Quran sesuai selera, ngamalkan hadis sesuai selera. Nah, ini mengikuti hawa nafsu. Nah, ini tidak boleh terjadi pada kita dari belajar kita. Ini yang dinamakan menambah petunjuk. Maka nanti ada istilah orang yang beriman yang sempurna imannya. Istilah kesempurnaan iman, kesempurnaan petunjuk ini kita kenal dalam Quran juga dalam hadis. Maka ada sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Maka kita bisa melihat orang yang beriman akhlaknya baik, berarti tingkat kesempurnaan imannya terus meningkat. Tapi apakah nggak ada orang beriman akhlaknya buruk? Ada. Orang beriman tapi akhlaknya buruk. Misalnya tutur katanya. Karena akhlak itu bisa bentuknya macam-macam, bisa perilaku bahasa tubuhnya, kemudian bisa tutur katanya, lisannya, bisa matanya, bisa telinganya. Karena akhlak diwujudkan dengan organ-organ tubuh tadi. Maka kita sulit mengatakan ini orang mukmin yang baik imannya kalau ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya isinya mengejek, menghina, mencaci maki, memfitnah. Apalagi di pengajian dengan entengnya di majelis-majelis taklim menyebut hal-hal yang nista atau yang tidak terpuji, yang itu diucapkan dengan sangat luar biasa ringannya dan mudahnya. Menyebut binatang berkaki 4 itu dengan entengnya. Mengucapkan itu di majelis, hanya di majelis yang terhormat, majelis yang mulia, yang seharusnya masih bisa diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, selain itu juga menggambarkan bahwa isi kepala dan isi hatinya lebih banyak diisi hal yang seperti itu. Karena sudah menjadi rumus dalam kehidupan kita, siapa yang banyak mengucapkan sesuatu berarti sesuatu tersebut mengisi ruang yang besar di pikiran dan hatinya. Jadi kalau dikit-dikit misuh, kemudian mencaci maki, lalu nyebut nama binatang berkaki 4 itu enteng sekali, ya kira-kira di kepalanya itu dapat porsi ya. Susah menggambarkannya. Kalau itu bentuknya lingkaran, itu berapa persen itu di lingkaran, atau dibentuk kotak, itu kira-kira berapa persen mengisi pikiran dan hatinya. Maka enteng. Sebaliknya, kalau kita temukan beberapa ulama, kok hampir tidak kita temukan kata-kata yang tidak bermanfaat. Hampir itu artinya karena saking sedikitnya hampir mendekati 0. Coba baca biografinya, misalnya Imam 4 mazhab. Salah satunya Imam, artinya saya baca dari biografinya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad misalnya, atau ulama-ulama hadis yang kita kenal ada Imam Bukhari, Imam Muslim, atau ulama tafsir ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir. Coba baca biografi mereka.
baca tulisan-tulisan di buku-buku yang nulis biografi, termasuk karya-karya mereka pada saat mereka nulis buku. Kata-kata yang diucapkan apakah berkualitas, tidak berkualitas, bermanfaat, tidak bermanfaat, kita bisa lihat. Ini menunjukkan bobotnya keimanan seseorang. Maka kita boleh menyimpulkan dari akhlak. Nah, kalau ini dikaitkan dengan akhlak, akhlak itu asalnya adalah sesuatu yang terhujam dalam jiwa. Tapi kita bisa menilai dari perilaku yang muncul, dan muncul dengan spontan, tanpa perlu difikirkan, tanpa perlu dipertimbangkan. Jadi respon sesaat itulah yang dinamakan akhlak. Respon langsung itu yang dinamakan dengan akhlak. Maka boleh kita menyimpulkan ini orang akhlaknya baik. Kenapa? Karena interaksi dengan orang dan kita mengenal sabarnya luar biasa. Maka kita bisa mengatakan beliau ini orang sabar. Karena apa? Teruji di banyak kesempatan sabar. Tapi ada yang tidak teruji atau belum teruji kesabarannya. Cepat marah, mudah emosi, ngamuan, dan nah itu akhlak-akhlak seperti ini kita mengatakan inilah akhlaknya. Karena akhlak itu bisa terlihat dari apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dilihat, apa yang didengar, termasuk bahasa tubuh. Kenapa orang yang berakhlak baik itu hati-hati? Bayangkan ulama itu yang mereka pertimbangkan lisannya itu bukan cuma sekedar ucapannya, memilih kata yang sampai intonasi itu dipertimbangkan. Kenapa? Karena syariat memperhitungkan itu. Coba lihat di surat Al-Isra, ketika Allah memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kan perintahnya berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua, selain perintah bertauhid kepada Allah SWT. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, jika kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya sudah menginjak usia lanjut, fala taqul lahuma uffin. Coba cari tafsiran kata uffin, cari di tafsir Tabari, cari tafsir Qurtubi, cari tafsir Ibnu Katsir, cari tafsir Adwaul Bayan, cari tafsir As-Sa'di, cari, dan penjelasannya beragam, tapi semuanya menggambarkan uffin adalah ungkapan kekesalan yang paling ringan. Maka Imam Qurtubi menyebutkan ungkapan itu bisa dengan tarikan nafas yang ringan. Jadi kalau seandainya orang mengucapkan kata yang kasar kepada orang tuanya, meskipun maaf ya, misalnya gini, kasar kepada orang tua tapi disampaikan dengan cara yang halus. Misalnya nyebut kata-kata yang kasar tadi, menyebut nama tadi binatang berkaki 4, tapi mengucapkannya halus, gebu, lalu kemudian nyebut nama binatang tadi, binatang berkaki 4, itu halus, itu sudah masuk dosa. Apalagi kalau mengucapkannya dengan intonasinya dinaikkan, kemudian frekuensinya atau volumenya dinaikkan. Tadi binatang berkaki 4-nya diucapkan masih pelan, itu masuk dosa, terus dinaikkan, kan dosa. Tapi dosanya sama nggak? Lebih besar dosanya. Dinaikkan lagi, tambah besar lagi dosanya. Apalagi nyentak orang tuanya, kemudian dengan intonasi yang dinaikkan tadi, kan lebih besar lagi dosanya. Nah itu untuk menunjukkan bahwa dosanya bisa bertingkat-tingkat. Dosa yang sama, ucapannya sama, tetapi intonasinya berbeda, volumenya berbeda, dan itu lebih menyakitkan. Makanya kenapa disebutkan wailul likulli humazatil lumazah, untuk mencakup semua bentuk penghinaan. Karena ngejek orang itu tidak harus dengan bahasa lisan, bisa juga dengan bahasa apa? Bahasa tubuh. Mana yang lebih berat? Tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Sekarang kalau orang ngejek orang lain dengan bahasa tubuh, nggak keluar bahasa lisannya, tapi itu sudah menunjukkan makna yang sangat dalam penghinaannya, maka bisa jadi itu dianggap lebih berat. Misalnya gini, ada orang lewat cuma nunjuk aja pakai jari telunjuk, dan jari telunjuknya cuma digerakkan 2 kali. Pertama nunjuk orang, kemudian yang kedua setelah nunjuk tuh jari telunjuknya diletakkan di depan dahinya, kemudian ditarik garisnya miring, bukan lurus.
Jadi diletakkan di depan dahinya, kemudian ditarik garisnya miring dari atas ke bawah. Itu semua orang paham itu menghina. Dan bisa jadi orang tersinggung, udah sakit hatinya luar biasa. Itu nggak bunyi apa-apa itu, nggak ada kata-kata yang keluar. Mungkin kalau perlu orangnya mingkem, tapi bahasa tubuhnya menghina luar biasa. Nah ini masuk dalam bentuk tadi yang di ayat wailul likulli humazatin lumazah. Nah, jadi kita ingin menunjukkan ini, penjelasan ini menunjukkan bahwa huda, petunjuk itu ada yang kemudian nanti naik ke atas dan ada yang ke bawah, ada yang meningkat, ada yang menurun. Sama dengan iman. Iman itu bisa menaik dan bisa menurun. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Harusnya hadir kita di majelis itu menambah keimanan, jangan mengurangi keimanan. Itu sebabnya kenapa ulama dulu mengajarkan kepada kita milih orang yang bisa mengajarkan ilmu agama kepada kita dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Secara garis besar kan dua. Pertama, punya kompetensi atau kita percaya, kita thiqah dengan ilmunya. Yang kedua, kita thiqah dengan agamanya, dinnya. Nggak cukup cerdas, punya wawasan luas, ilmu yang mendalam, tapi apa? Juga punya agama yang baik. Agama yang baik ditunjukkan dengan apa? Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada tutur kata yang jadi contoh. Sekarang zaman sekarang bisa membayangkan kalau seandainya ustadz yang ngisi di sini itu enteng sekali mengucapkan apa pisuhan ya, apa cacian, makian, dikit-dikit binatang, dikit-dikit minuman, karena ada minuman juga untuk pisuhan ya. Mudah-mudahan paham ya. Sebab kalau nggak paham saya harus terpaksa nyebutkan kan susah ya. Mudah-mudahan paham ya. Yang jelas minumannya bukan teh gitu ya ini. Kan nggak ada yang misuh tuh ambil teh gitu ya. Kopi juga gitu enggak, tapi insya Allah bisa dipahami lah. Ada minuman yang minuman hangat gitu. Dan sebenarnya minumannya enak itu. Kalau pernah nyoba kan minumannya enak, hangat, manis. Dan kalau diminumnya apalagi pas baru selesai hujan gitu, itu cuma enak. Cuma pisuhan-pisuhan itu, dan termasuk pisuhan yang juga digunakan yang memang digunakan dalam semua bahasa. Ada yang khusus bahasa daerah atau dikenal di daerah tertentu, ada yang dikenal secara nasional. Ketika kalimat itu diucapkan sekali, mungkin kita pertama merasa risih. Jadi kalau ustadznya atau ustadzanya mengucapkan itu sekali, 2 kali sampai 5 kali, kan lama-kelamaan itu jadi terbiasa. Oh nggak apa-apa ini. Terus diucapkan lagi, oh ternyata nggak apa-apa. Besoknya nggak apa-apa lagi, nggak apa-apa, sampai akhirnya kita nganggap biasa aja. Telinga kita jadi terbiasa. Nah kalau sudah terbiasa, maaf, yang namanya kejelekan itu sering nggak perlu latihan. Tapi kebaikan perlu latihan. Coba makharijul huruf, kan latihannya lama itu. Makharijul huruf, huruf hijaiyah. Kita belajarnya langsung sehari jadi. Siapa di antara yang hadir ini belajar huruf hijaiyah sehari langsung bisa? Huruf alif sampai ya. Bukan mengucapkannya asal mengucapkan, tapi mengucapkan yang benar ya. Ha itu benar ha, tanpa hambatan. Ha dengan ha. Jadi beda. Zal, ja, jim, ja. Apa langsung jadi sehari? Mungkin ada yang seminggu, bahkan ada yang mungkin sebulan sampai jadi bisa mengucapkan dengan benar. Itu huruf hijaiyah. Yang baik-baik itu perlu latihan. Coba bandingkan dengan pisuhan-pisuhan tadi. Apa ada yang pernah latihan sampai mengucapkan sampai fasih os, ya, os, ya, swab, ya, os, ya. Apa sampai latihan sampai 3 hari sampai makharijul hurufnya pas gitu, swab, seperti ucapan swab ya, swab ya, atau shin, sin, sa. Ini apa begini kalian? Ya, kalau yang baik-baik kadang-kadang perlu latihan bisa lama, tapi yang jelek-jelek nggak perlu latihan. Maka kenapa kita kadang-kadang berhati-hati dengan keburukan-keburukan yang itu dianggap biasa, dianggap wajar, lalu kemudian kita mencernanya menganggap itu sesuatu yang biasa. Akhirnya apa?
Jiwa kita merasa nggak apa-apa, terus mengucapkannya enteng, tinggal mengucapkan, besok sehari 2 hari langsung jadi. Maka jangan kaget anak-anak kita dapat kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan jelek, dapat mufrodat, dapat kosakata yang jelek itu dari sekolah. Bukan gurunya yang ngajarkan, teman di sekolahnya. Termasuk ini pengendara pedati itu. Ya. Kan juga itu dikenal oleh masyarakat. Yang ketawa berarti paham itu istilahnya. Yang belum ketawa berarti belum paham istilah pengendara pedati itu. Istilahnya apa itu? Kusir itu untuk kuda. Kalau untuk itu loh sapi itu. Sapi, kemudian pengendaranya namanya apa ya? Nah itu kan kata yang sebetulnya istilah itu dikenal dalam bahasa Indonesia, tapi kita terlanjur mengenalnya untuk cacian. Kan begitu ya? Kita terlanjur mengenalnya untuk cacian, tapi untuk istilah itu malah kita nggak kenal. Ya maaf, saya sebutkan bajingan. Bajingan kan untuk pengendara itu kan. Tapi akhirnya kita tahunya itu cacian. Sampai ada yang baru tahu, oh ternyata itu namanya bajingan. Artinya bajingan itu pengendara pedati ya. Kalau sapi itu yang kendaraan sapi, kemudian biasanya rodanya cuma 2 ya. Sama seperti kalau delman namanya kusir. Kalau tadi sapi pedati itu namanya ya itu. Cuma ngucapannya jadi nggak enak gitu gara-gara sudah terlanjur dipakai untuk yang jelek dan digunakan untuk cacian, makian. Ya, sebab kan kalau kita mau, oh itu ada Pak, itu kan susah jadi ngucapkannya itu. Kalau ada Pak Kusir kan enak gitu ya. Ini Pak Kusir. Nah, sementara pas itu lewat, ini Pak, susah itu ngucapkannya dia. Nah, kalau sampai hati-hati seperti itu artinya apa? Itu artinya kita ingin huda kita bertambah, petunjuk kita bertambah, sampai memilihkan kata, dicarikan, kadang-kadang melipir atau muter-muter cari yang kira-kira biar jamaah paham tanpa harus mengucapkan itu. Kenapa? Karena ini ucapan yang tidak pantas diucapkan di majelis, apalagi di tempat-tempat yang mulia dan terhormat. Jadi ini yang disebutkan. Dan terakhir wa atahum taqwahum, dan kemudian Allah berikan ketakwaan kepada mereka. Jam 8 lewat ini. Demikian kita cukupkan. Kita akhiri subhanallah. Saya kembalikan kepada moderator. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita bacakan jazakallahu khairan pada Ustaz Ridwan Hamidi. Kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi jamaah ikhwan dapat langsung mengangkat tangan, dan jamaah akhwat dapat ditulis di secara kertas kemudian disampaikan melalui kotak pertanyaan yang telah disediakan. Kemudian setelah si tanya jawab akan ada kuis oleh Ustaz Ridwan Hamidi. Kemudian teknisnya seperti pada kuis sebelumnya, yaitu bagi jamaah ikhwan dapat dengan mengatakan kemudian jawab, dan jamaah akhwat dapat ditulis di secara kertas dan disampaikan pada panitia. Bagi penjawab ikhwan dan akhwat, bagi 3 penjawab ikhwan yang pertama dan 2 penjawab akhwat yang pertama dan benar akan mendapat hadiah berupa buku. Kemudian kembali kepada tanya jawab, apakah ada yang bertanya? Waalaikumsalam. Ini yang terakhir, tanggal saya dengan terkenal yang mengadakan suara ini untuk terus bagaimana Bapak menyampaikan kami juga dibahas yang bagaimana terkenal istilahnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kayaknya udah jelas sih dari pertanyaannya, nggak ada langsung menggunakan maksud tertarik. Oke, ya. Dari bahasa pertanyaannya langsung muncul kata apakah hilang keimanannya. Ya. Ini tentu berkaitan dengan bahasan tentang penghinaan. Penghinaan itu tadi kita sampaikan asalnya adalah masuk dalam kategori dosa besar. Kaidahnya bahwa semua perbuatan dosa yang disebutkan dengan ancaman wailun, dengan ancaman neraka, dengan ancaman jahanam dan sejenisnya itu masuk dosa besar. Kalau ada orang mengatakan melakukan penghinaan kepada sesama manusia, orang biasa saja, bahkan kalau perlu cari orang yang paling hina di muka bumi ini lalu kita ejek, itu termasuk bentuk penghinaan yang masuk dalam bisa humazah atau lumazah, diancam dengan wailun, berarti termasuk dosa besar. Artinya menghina itu asalnya masuk kategori dosa besar. Nah, kemudian kalau ini berlaku kepada semua orang, dosanya akan meningkat kalau itu dilakukan kepada orang yang kita hormati. Tadi kita sebutkan kepada orang tua, dosanya menjadi lebih besar. Lalu kita naikkan lagi, menghina ulama, maka dosanya menjadi lebih besar. Apalagi kalau penghinaan itu, ejekan itu, kalimat-kalimat itu bisa menjadi penghambat orang untuk menerima ilmu dari beliau, gara-gara penghinaan yang kita ucapkan, fitnah yang ditebarkan, maka kemudian orang menjadi enggan menerima ilmunya. Maka yang melakukan penghinaan ini menanggung dosanya menjadi lebih besar daripada yang menghina orang biasa. Kenapa? Karena orang jadi terhambat menerima ilmu gara-gara kalimat tadi. Paling tidak misalnya terhambatnya bentuknya adalah jadi ragu. Misalnya gini, tadinya saya mau ikut kajian Ustadz X, tapi karena katanya begini, akhirnya jadi mikir dan itu jadi penghalang untuk hadir di majelis, atau kalaupun mau hadir menerima ilmunya nggak bisa sepenuh hati. Karena apa? Sudah dengar informasi yang belum tentu kebenarannya, dan apalagi itu wujudnya penghinaan. Kita naikkan lagi, penghinaan kepada sahabat. Penghinaan pada sahabat itu juga termasuk dalam bentuk yang kemudian nanti kita lihat apakah penghinaan itu terkait dengan posisi mereka sebagai sahabat, dan itu secara keseluruhan, maka itu juga termasuk dosa besar yang meningkat lagi. Bahkan di surat At-Taubah Allah sebutkan kisah tentang orang-orang munafikin yang guyon menceritakan keburukan sahabat, meskipun keburukan itu entah benar atau tidak. Misalnya dengan mengatakan maliha ulal qurra, bagaimana dengan para penghafal Quran ini, para ulama ini, yang mereka ini arghabu minna butunan, yang paling rakus kalau makan, kemudian wa ajbanu indal liqa, dan kalau berhadapan dengan musuh mereka pengecut. Padahal kita tahu para sahabat tidak punya sifat seperti itu, bahkan mereka dikenal sangat berani. Nah, kalimat itu diucapkan, kemudian ditegur, diingatkan kepada mereka, dan mereka mengatakan, sampai mereka berada di dekat tunggangan Nabi SAW, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami ini cuma guyon, gak serius, ya, gak betul-betul menghina, kami cuma guyon. Nakhudu wa nal'ab, itu artinya kami guyon, kami cuma main-main, kami gak serius mengatakan gitu. Apa yang terjadi? Kemudian Allah menyatakan, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, abillahi, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, terhadap ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntum tastahzi'un, kalian melakukan penghinaan, ngejek, main-main, meskipun cuma guyon. La ta'tadiru, ada yang mengatakan tidak ada maaf bagi kalian, atau kalian tidak perlu minta maaf. Qad kafartum, kalian telah kufur, ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian beriman. Maka para ulama memasukkan, mempermainkan meskipun cuma guyon terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, termasuk pembatal keislaman. Nanti silahkan cari buku atau cari di mesin pencari, masukkan kata kunci pembatal keislaman.
Nanti ada yang menggunakan bahasanya memperolok-olok, ya, menghina. Silakan bahasanya pasti ya, berhubungan dengan salah satunya. Karena ada yang menyebutkan 10 misalnya. Salah satu pembatal keislaman adalah memperolok-olok Allah, ayat Al-Quran, hadis, syariat, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang membuat rincian, baik itu memperolok-olok, guyon, atau menghina dengan serius, main-main aja termasuk pembatal keislaman. Apalagi memperolok-oloknya dengan serius, sungguh-sungguh, artinya dilakukan dengan keyakinan. Guyon saja termasuk pembatal Islam. Dan kalimatnya qad kafartum, sungguh kalian telah kufur ba'da imanikum, setelah kalian sebelumnya beriman. Tadinya masih beriman, setelah mengucapkan itu termasuk orang yang telah keluar dari Islam. Dan ayatnya ditujukan kepada siapa? Mereka yang guyon, nggak serius. Mereka cuma main-main sambil ketawa-ketawa. Tujuannya siapa? Allah, ayatnya, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ayatnya, nanti bisa dicek di surat At-Taubah. Ayatnya dengan gamblang dan jelas menyebutkan dengan kata nakhudu wa nal'ab. Nal'ab itu la'iba, yal'abu itu main, ya main-main lah. Masa guyon aja nggak boleh? Ya, guyon boleh. Syariat Islam membenarkan dan contohnya ada. Nabi SAW pun pernah guyon. Tapi beda antara guyon dengan menghina, mengejek. Dan ada hal-hal yang tidak dibenarkan kita guyon pada wilayah-wilayah tersebut. Itu nggak usah pakai syariat, tabiat manusia saja itu pasti tidak bisa menerima ada orang yang guyon untuk orang-orang tertentu. Sekarang siapa di antara kita yang berani anak-anak guyon mempermainkan bapaknya atau ibunya? Itu nggak usah pakai syariat, pakai hati nurani dan perasaan. Apa bisa menerima mempermainkan bapaknya sendiri atau ibunya sendiri? Itu baru cuma bapaknya dan ibunya. Sementara dalam Islam semua ulama sepakat kedudukan Rasulullah SAW itu jelas di atas bapak dan ibu kita. Gak mungkin sama. Jadi bukan pada posisi yang sama, berada pada posisi yang jelas di atas bapak dan ibu kita. Nah itu termasuk dalam kategori pembatal keislaman. Tapi cuma guyon, ya ayatnya memang cerita tentang guyon. Ya, nanti silakan dicek. Kalau perlu nanti ceknya begini, cek ayatnya lalu buka tafsir. Misalnya tafsir As-Sa'di, tafsir Buya Hamka, tafsir Wahbah Zuhaili, cari yang sudah terjemahan-terjemahan. Tafsir Ibnu Katsir yang sudah terjemahan, silakan nanti lihat ayatnya, jelas menunjukkan yang guyon dan enggak serius. Itu sudah dikatakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Nah, ini termasuk pembatal keislaman. Selain itu juga nanti bisa dicari di bahasan di akidah, masuk ke dalam bahasan pembatal-pembatal keislaman. Itu yang terkait dengan bahasan tersebut. Dan kalau sudah tertujunya kepada Allah, kepada Rasul, masalahnya minta maafnya gimana caranya? Kalau saya menghina beliau, masih ada kan enak tinggal ketemu omong-omongan, terus saya minta maaf kemarin saya itu masih bisa, saya menyakiti, saya menyinggung, dan karena masih bisa ketemu bisa disampaikan. Nah kalau kepada Allah terus gimana caranya? Kepada Rasul gimana caranya? Nah kalau termasuk pembatal keislaman ya ditujukan dengan pertaubatan. Dan taubat itu, kalau taubat seperti ini harus spesifik. Harus spesifik artinya bertobat dari jenis dosa tertentu, dosa tersebut. Jadi nggak cukup misalnya gini, ya ampunilah dosa kami, atau Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Karena dosanya spesifik, saya melakukan dosa tersebut dan dosanya berada pada tingkatan yang paling parah, berat, tingkatannya bisa membatalkan keislaman. Maka dibedakan dengan dosa yang ringan yang lain. Itu wallahu a'lam. Saya jawab sedikit yang lain ya, ini waktunya. Ketika membaca Al-Quran seringkali saya mendengar di mana ketika bekerja, memasak dan lain-lain. Sedangkan dalam syariatnya diperintah supaya dengarkan dan diam. Bagaimana kaitannya ini? Ya, asalnya memang
diperintahkan untuk diam, ya. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, tapi pada kondisi-kondisi tertentu yang itu mendengarnya dengan maksud untuk dengan maksud untuk murojaah atau mengulang hafalan, kadang-kadang ada yang dilakukan dengan mengerjakan beberapa aktivitas. Nah, yang perlu kita jaga adalah bagaimana agar ayat itu tetap bisa kita dengarkan, artinya tetap bisa kita simak dan pendengaran kita bisa tetap mengarah ke situ. Kalau sudah tidak sanggup, maka pilihannya memang lebih baik ditinggalkan salah satunya. Karena begini, ada pekerjaan yang kita harus konsentrasi, nggak bisa kita sambil mengerjakan pekerjaan tersebut dan menyimak. Contohnya misalnya yang sudah pasti nggak mungkin kan kita sambil baca buku dengar Quran, nggak bisa. Ya, karena konsentrasinya ke salah satu, ke baca buku atau menyimak Al-Qur'annya. Nah, pilihannya tinggalkan salah satunya. Bisa jadi berhenti baca bukunya ke Quran, atau Al-Qur'annya dimatikan dulu terus sekarang baca buku. Karena memungkinkan ditunda. Ini pertanyaan berikutnya, adab ketika baca Al-Quran apa saja? Secara garis besar dua, adab zahir dan adab batin. Adab zahir itu yang terlihat, misalnya diusahakan dalam keadaan berwudu, berpakaian dengan pakaian yang suci, di tempat yang bersih dan suci, kemudian menghadap ke arah kiblat. Jika memungkinkan, mushaf ditempatkan di tempat yang mulia, hormat, artinya tidak diletakkan di bawah, tapi kalau ada dudukan mushaf atau ada meja dan sejenisnya kita gunakan itu. Kemudian kalau kita membaca, usahakan membaca dengan bacaan terbaik yang kita bisa lakukan. Kan kita bisa membaca wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa adada. Kan bisa begitu. Tapi bisa juga kita agak bagus sedikit lah bacaan kita. Wailul likulli humazatil. Nah, kita bisa agak bagus sedikit meskipun enggak sebagus para qari yang suaranya dan bacaannya indah. Kita usahakan sebaik mungkin yang kita bisa lakukan. Ya saya cuma bisanya segitu, ya enggak apa. Artinya bisa diperbaiki, diperindah maka perindah. Kemudian kalau ada sesuatu yang menjadi penghalang, maka tinggal kita lihat, atau jeda yang menghentikan bacaan Quran kita, maka kita lihat ada dua jenis, ada yang singkat, ada yang lama. Kalau singkat maka kita bisa lanjutkan. Contohnya jeda itu bisa menguap, bisa batuk, bersin, termasuk ngentut. Nah itu jedanya singkat. Kan ada yang baca Quran, begitu hendak baca Quran kemudian menguap, maka apa yang dilakukan? Hentikan baca Qurannya, lalu menguap. Jangan dipaksakan baca Quran tapi ini sambil menguap begitu. Coba bayangkan membaca Quran sambil dengan suara seperti itu, pasti kan gak jelas. Dan makharijul hurufnya bisa berantakan karena ada udara yang keluar dan keluarnya tidak mengikuti makharijul huruf. Kan gak ada menguap mengikuti makharijul huruf. Ya begitu menguap. Batuk juga begitu. Kalau batuk biarkan gak apa batuk. Hentikan baca Qurannya, batuk dulu, bersin. Ya, berhenti dulu, kemudian nanti bisa dilanjutkan setelah bersin. Setelah batuk, setelah menguap. Nah itu masih bisa lanjut. Tapi kalau jedanya lama, sebaiknya mushafnya ditutup dulu. Kemudian nanti pada saat akan mengulang lagi, melanjutkan kembali, kita ta'awudz lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu mulai lagi. Misalnya tiba-tiba ada telepon datang, dan ternyata teleponnya ngajak ngobrol lama, bisa sampai 5 menit ngobrolnya. Bahkan ada yang lebih dari 5 menit ngobrol lama. Atau bukan telepon, ada pesan WA masuk, terus kita respon, jawab lagi, kirim lagi, jawab lagi, kirim lagi, jawab lagi. Terus lihat, ternyata lumayan juga ya. 10 menit habis untuk bolak-balik jawab pesan yang masuk. Nah, yang seperti ini sebaiknya pada saat mengawali diulang lagi dengan ta'awudz kembali. Allah. Kalau adab-adab yang berhubungan dengan batin, mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah. Ya. Baik, karena keterbatasan waktu, kita langsung ke sesi kuis. Karena kan sampel. Iya. Oh itu. Yang tadi kan Nabi terus kita
membalas itu gimana? Iya. Contohnya yang teman-teman ada bersama Iya. ini gimana tentunya bagi kita ini Pak? Kita kan menunjukkan kita juga cinta Nabi, sedangkan orang lain menghina kita membalas kita yang membalas. Iya, ini ada pertanyaan lanjutan. Kalau ada orang menghina Nabi SAW, kemudian sebagai respon kita terhadap yang menghina, lalu kemudian kita juga menghina. Nah, ini bisa terjadi karena setiap orang begini, setiap orang punya tingkat kesabaran yang berbeda-beda. Sekarang kalau ada orang menghina Nabi SAW, ya, bentuk respon orang yang cinta pada Nabi SAW bisa beragam. Itu masih mending yang cuma menghina pelakunya, karena ada yang lebih dari itu. Ada yang melakukan lebih dari itu. Awas kalau ketemu tak antem. Itu kan ada yang begitu. Ada yang dan itu sudah bernazar, pokoknya kalau ketemu tak sikat. Nah, kita sulit mengatur kaum muslimin dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda. Tapi artinya kalau bicara kualitas pembelaannya terhadap Nabi SAW, semuanya sama. Tapi bagaimana cara mengungkapkan kemarahan itu yang susah untuk kemudian kita atur. Karena apa? Karena beragam kemarahan. Ya sama seperti sekarang kalau ada di antara kita yang ngejek bapaknya, ya hati-hati. Kalau ngejek bapaknya, dia kemudian lalu balik ngejek diri kita, itu masih ringan. Lumayan kalau sekarang dia datang lalu bawa palu, bawa benda tajam karena marah bapaknya diejek, ini juga susah untuk dihindari. Ini kan pertanyaan respon yang muncul ya. Kita bukan bicara tentang syariatnya. Kalau bicara syariat yang ideal tentu gampang membahasnya. Kita bicara realita yang ada. Orang marah, dan yang ini marah bagi mereka penghinaan yang sudah melampaui batas, ragu yang ada yang sudah terlewati dengan melampaui jauh, dan itu apalagi ada yang dilakukan berulang dari orang yang sama. Ini artinya memang nggak niat betul-betul taubat. Nah, dulu sudah dimaafkan, sekarang diulang lagi, nggak bisa ini harus diproses. Nah, kemarahan yang beragam ini kalau kita bicara realita yang ada, yang sulit dihindari adalah bentuk kemarahan yang bisa bermacam-macam. Ada yang marah dengan menggunakan nama yang sama tapi diberi awalan atau diganti hurufnya. Karena saya juga melihat ada yang mengganti huruf W dengan huruf N, itu kan itu bentuk kemarahan ya, terhadap yang melakukan penghinaan. Artinya huruf W-nya diganti dengan huruf N. Ini bentuk-bentuk kemarahan yang kita coba baca. Oh, ternyata marahnya bisa macam-macam. Ada yang lalu mungkin karikatur, lalu di mukanya dibuat dengan ini. Ada yang ngambil fotonya, kemudian dikasih komentar, kok dekil begini ya. Cari maaf admin susah mendapatkan foto yang jernih, yang didapatkan foto yang dekil dan enggak teratur seperti ini. Nah, itu jangan-jangan ini sebenarnya niatnya ngenyek juga gitu, tapi disajikan dengan sesopan dan seramah mungkin gitu. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk kemarahan yang beragam dan kita sulit menghindari itu. Dan kalau kemudian kita lihat, ya tentu bentuk-bentuk tadi ada yang masih dalam batas yang masih bisa dimaklumi. Ya. Tetapi ada yang batas sudah melewati sedikit. Tetapi bagaimanapun, kalau kita membandingkan, jelas dua kesalahan ini tidak sebanding. Yang satu menghina Rasul SAW, yang satu menghina orang biasa. Apalagi menghina orang yang menghina Rasul SAW. Ya, jadi sehingga tidak mungkin kita samakan. Ya. Kalaupun dianggap salah, kesalahan ini tidak seberapa dan nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesalahan yang melakukan penghinaan terhadap Rasul SAW. Jadi kalaupun dianggap keliru atau salah, tentu tidak bisa disamakan dan itu jauh ya. Karena tadi yang dihadapi orang yang jelas-jelas salah dan dia melakukan kesalahan pada bentuk yang lebih berat dan lebih parah. Orang yang menghina berdosa, tapi kalau melakukan penghinaan terhadap orang yang melakukan penghinaan terhadap Rasul SAW, maka tidak mungkin kita samakan dengan yang menghina pada orang yang nggak berdosa, nggak berbuat salah. Dan ungkapan kekesalan itu sekali lagi orang bisa berbeda-beda karena apa? Karena bentuk kemarahan yang muncul dan itu wajar. Sama seperti kalau bapak kita juga dihina dan diejek. Jadi insya Allah itu masih dalam batas yang bisa dimaklumi
meskipun beragam tadi ya, karena nanti kalimatnya macam-macam itu. Ada yang pakai gambar foto, ada yang apalagi sekarang ini di akun-akun, saya juga nggak tahu itu dari mana dapat videonya dia. Ada yang dapat foto, dapat video, terus kemudian nah itu captionnya, tulisan komentar di bawahnya bermacam-macam. Ada yang kemudian bahasanya mudah-mudahan Allah laknat orang ini. Nah ini bahasa-bahasa yang masih lumayan di doa ya. Ada yang doanya agak halus ya, mudah-mudahan Allah tutup dengan hidayah atau tutup dengan tanah. Wah ini lumayan ini doanya bagus, tapi pilihannya juga tutup dengan hidayah itu artinya mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan bertaubat. Tapi atau tutup dengan tanah artinya segera mati, kan didoakannya begitu. Nah ini kan juga bahasanya sederhana, tapi nah, kalau yang bahasa seperti ini masih dalam batas yang dibenarkan, hanya mendoakan dan ungkapan kemarahan seperti ini dengan doa-doa yang muncul selama dalam batas yang masih dicontohkan dalam syariat maka tidak mengapa. Termasuk doa laknat juga dikenal ya, doa laknat juga atau doa-doa yang mendoakan keburukan kepada orang tersebut yang mendolimi juga dikenal, karena orang yang didolimi mendoakan orang yang mendolimi itu dibolehkan dalam syariat. Orang mendolimi Rasul, orang mendolimi Islam, mendolimi itu boleh. Kemudian kita doakan, mau didoakan dapat hidayah atau doakan bagi yang nggak sabar kan doanya ya mudah-mudahan ditutup dengan hidayah atau dengan tanah. Kemudian setelah itu kasih spasi segera. Ya masih segera, maksudnya ingin cepat-cepat ya. Sampai ada doanya begini, doanya ya Allah jangan kau wafatkan diri ini sebelum melihat kehinaan mereka-mereka yang melakukan penghinaan terhadap Rasul SAW. Kalimat ini benar. Artinya doa ini tidak ada kata-kata kasar yang diucapkan, tapi berharap kepada Allah, dan itu doa minta kepada siapa? Kepada Allah SWT. Orangnya siapa? Yang nggak disebutkan, nggak menyebutkan nama, tapi berlaku untuk semua yang melakukan penghinaan terhadap Rasul SAW tanpa menyebutkan nama satu persatu yang melakukan penghinaan, karena yang melakukan penghinaan kan banyak ya. Nah, dia bukan cuma di Indonesia, di luar Indonesia juga ada itu ya. Ini ada kuisnya di depan mana ya? Kuisnya di depan tetap sekarang aja ya. Ini ada 3 pertanyaan untuk buku yang ada ini. Yang pertama, di surat apa Allah menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang hukum menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan guyon? Surat At-Taubah ya. Nah, yang pertama. Pertanyaan kedua, tadi saya menyebutkan beberapa buku tafsir, contoh beberapa buku tafsir yang bisa dijadikan rujukan. Mungkin ada yang bisa menyebutkan tiga buku tafsir. Silakan. Ya. Bagi jemaah akhwat dapat diri di kertas kemudian mengatakan supaya panitia dapat mengecek jawaban. Ya, kemudian pertanyaan ketiganya, pertanyaan ketiga tadi selama kajian ada hadis yang sempat disebutkan. Mungkin ada yang masih ingat, kalau baik redaksi maupun terjemahnya. Ada bisa pilihannya redaksinya atau terjemahnya. Karena dari awal sampai akhir ada hadis yang sempat disebutkan. Silakan. Ya. Baik, jawaban mereka untuk sesi pada pagi ini. Kemudian sebelum saya tutup, kami berterima kasih atas
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.